Bab 391. Willa turun dengan pistol di tangan. Dia memiliki pelatihan khusus di bawah ikat pinggangnya, dia berhasil keluar hidup-hidup di bawah lautan mayat, dan dia pernah ke Amazon. Dia sangat mampu dan berpengalaman. Kemampuannya untuk bertarung diperoleh dari banyak pertempuran yang telah dia lawan dan menangkan. Kemampuan menembaknya menggemakan sentimen itu. Jika tujuan Willa adalah menjadi seorang pembunuh, peringkatnya pasti tidak akan lebih rendah dari Black Rose. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Black Rose, dia tahu kekuatannya dan telah menemukan cara untuk membunuhnya. Dia turun dengan pistol dan bertemu dengan mayat. Dia waspada. Tembakan yang ditembakkan ke mayat itu mengesankan, tetapi sepertinya itu bukan teknik mawar hitam. Willa mengerutkan kening pada ini dan melihat sekeliling. Seolah merasakan gangguan, dia tiba-tiba menarik pelatuknya dan melepaskan tembakan. Peluru itu tidak mengenai apapun kecuali udara. Namun, sesosok muncul dan berlari menuruni tangga. Willa segera mengejar orang tersebut. Di tangga, suara tembakan terdengar. Itu terus-menerus dan itu membuat orang gemetar ketakutan. Willa melihat jendela peluangnya tidak lama kemudian, dan dia membidik sosok itu lalu menarik pelatuknya. Ledakan. Tembakan terdengar. Ah! Teriakan kesakitan menyusul. Sosok itu telah jatuh ke tanah. Setelah kejang-kejang sedikit, orang itu mulai mengeluarkan banyak darah. Willa bergegas mendekat dan dia merasa ada yang tidak beres karena dia pernah melawan Black Rose sebelumnya. Kenapa dia begitu lemah kali ini? Willa tidak menggunakan keterampilan praktis sama sekali untuk membunuh orang ini. Dia membalikkan mayat itu dan terkejut. Itu adalah seorang wanita pirang yang memiliki ciri-ciri seorang pria. Ini bukan mawar hitam. Willa berpikir, dia adalah pembunuh wanita terbaik dan dikenal cantik. Bagaimana mungkin ini dia? Ini pasti jebakan, pengalihan. Oh tidak, Choki. Wajah Willa memucat saat menyadarinya. Dia segera menelepon Betty, tetapi tidak ada yang menjawab. Willa cemas dan dia berlari ke lantai atas secepat mungkin. Choki, harap aman. Dia berdoa. Tuan muda, cepatlah. Betty paranoid dan merasa tidak nyaman, tetapi Willa berurusan dengan mawar hitam jadi dia pikir itu akan baik-baik saja. Will akan segera kembali, tapi di mana dia? Dia bertanya-tanya. Chuck dan Yvette dengan cepat berlari keluar. Karena dilema Chuck, Yvette sudah mengirim Lisa dan pengawalnya ke tempat lain. Mereka tidak akan kembali sampai beberapa hari kemudian. Ketika mereka bertiga tiba di lantai paling atas, Betty buru-buru menyalakan mesin helikopter. Tuan muda, cepat! Teriak Betty cemas. Chuck dan Yvette sangat dekat dengan helikopter, mereka baru beberapa langkah untuk naik ketika tiba-tiba seseorang menembaki tangki bahan bakar. Betty hampir tersedak udara karena shock. Chuck dan Yvette membeku ketika hati mereka tenggelam, berdiri di sana adalah seorang wanita cantik berpakaian hitam. Dia mengenakan setelan ketat dengan rambut emas dan mata biru yang indah. Dia adalah pembunuh wanita nomor 1 di dunia, Black Rose. Chuck memelototinya saat Yvette mencoba untuk tenang. Dia mulai berjalan di depan Chuck, berencana menangkis peluru dengan tubuhnya sendiri. Tapi bagaimana Chuck bisa menanggungnya? Mengetahui apa yang akan dia lakukan, dia dengan cepat menarik Yvette ke samping, menjauh dari depannya. Betty turun dari helikopter saat itu. Mawar hitam, berapa banyak Duncan membayarmu? Presiden Lee akan memberimu 10 kali, 100 kali lebih banyak. Betty menatapnya dan berkata. Saya tahu Karen kaya dan dapat memberi saya jumlah berapapun yang saya inginkan, tetapi sayangnya, prinsip saya tidak semudah itu dibeli. Black Rose berbicara dengan aksen yang aneh. Tapi kamu harus tahu, jika kamu menyerang Tuan Muda hari ini, Presiden Lee akan menemukanmu dan membunuhmu. Seru Betty. Kurasa tidak. Mereka mengatakan Karen dan aku hampir sama. Karen tidak terkalahkan, oleh karena itu, aku juga. Black Rose menggelengkan kepalanya sedikit saat dia menjawab. Senapan sniper di tangannya memancarkan cahaya merah yang berkedip di malam yang gelap. Sebaiknya jangan menghalangi jalanku. Setiap peluru sangat berharga, tambah Black Rose saat dia mulai mendekat. Betty menghentikannya dan berkata dengan tegas, saya tidak akan membiarkan Anda membunuh Tuan Muda. Tapi kamu tidak punya pistol. Kamu tidak punya kuasa atasku. Berhentilah membuang-buang waktuku, tersesat. Begitu Black Rose mengatakan itu, Betty tiba-tiba meraih pistolnya. Black Rose tersenyum sedikit pada usahanya dan mengejek, Karen bahkan tidak bisa membunuhku, namun kamu pikir kamu sendiri yang bisa. Pergi. Dia kemudian mengarahkan tendangan ke Betty, menendangnya. Bahu Betty sudah terluka dari sebelumnya jadi dia lemah. Dia tidak bisa membela diri terhadap tendangan dengan benar dan dengan demikian, dia ditendang sejauh 5 atau 6 meter dan jatuh ke tanah, muntah darah. Betty bangkit, dan dia tampak siap untuk melawan. Black Rose meliriknya dan tanpa ragu-ragu, menarik pistolnya dan mengarahkannya ke Betty. Dia menarik pelatuknya. Ledakan. Tembakan terdengar. Sebuah peluru ditembakkan dan mengenai Betty. Dia terlempar ke belakang oleh kekuatan peluru dan jatuh ke tanah, tak bergerak.
Chuck melebarkan matanya dan berteriak ngeri, "Betty! Apakah Betty sudah mati?" Ada banyak darah. Pada saat ini, Chuck sangat marah. Black Rose terus datang dan mengarahkan pada Chuck, "Sepupumu membayarku $10 juta untuk membunuhmu. Kurasa harga ini sedikit tinggi untuk orang sepertimu. Tapi itu permintaan Duncan jadi aku setuju. Dia bilang untuk membiarkanmu mati sedikit lebih menyakitkan dari biasanya juga. Saya pikir kita bisa mengaturnya dengan sangat mudah, bukan begitu?" Saat dia berbicara, dia mengarahkan pistol di tangannya ke Chuck. Ada asap yang keluar dari moncongnya setelah tembakan itu mengenai Betty. Chuck tidak takut. Apa yang harus ditakuti sekarang? Jika dia membunuhnya, dia tahu Karen akan membalaskan dendamnya. Tidak. Yvette berteriak saat dia putus asa. Dia mengulurkan tangannya, siap untuk melucuti Black Rose. Selama masa pelatihannya, dia menjadi jauh lebih gesit, tetapi tentu saja, dia masih belum bisa mengalahkan Black Rose. Setelah menangkap usahanya, Black Rose hanya meliriknya dan menendangnya pergi. Yvette, bagaimanapun, meraih kakinya dengan erat dan mengeluarkan belatinya. Dia ingin menusuk mawar hitam. Dia memutar lengannya untuk mencapai senapan sniper, berencana untuk melepaskannya dari cengkeraman Black Rose. Melihat sudut yang tidak wajar dari lengannya yang berputar, Chuck menghentikannya. Itu tampak seolah-olah akan meledak. Ledakan! Tembakan lain terdengar. Black Rose menendang Yvette dan dia mengangkat senjatanya. Dia sangat merindukan Yvette. "Apakah kamu ingin ditembak?" Dia bertanya pada Yvette. Namun, saat dia mengucapkan ancaman itu, dia diingatkan akan instruksi Duncan untuk tidak membunuh Yvette. Merasakan momen keraguan-raguan ini, Chuck mengambil kesempatan untuk menendang pistolnya dan pistol itu meluncur ke samping. Dia kemudian menerkamnya untuk menjepitnya. Black Rose mengerutkan kening saat dia dijepit ke tanah. Serangan Chuck tidak buruk. Ada sedikit bayangan Karen dalam gerakannya tapi dia terlalu jauh dari tuannya. Black Rose dengan cepat menendang perut Chuck menyebabkan dia berlipat ganda kesakitan. Chuck berusaha untuk tidak membiarkan rasa sakit menguasai dirinya dan berjuang karena jika tidak, dia tahu mereka akan mati. "Pertarunganmu mengerikan," gumam Black Rose. Pistol di tangannya mengenai kepala Chuck saat dia berkata begitu. Itu terbuat dari pipa baja, kepala Chuck berdarah pada kontaknya dan dia jatuh ke tanah. Dengan Chuck tidak sadar, Black Rose kemudian mengeluarkan teleponnya dan menelepon Duncan untuk panggilan video. Setelah melewatinya, wajah tersenyum Duncan muncul di layarnya saat dia bertanya, "Apa kabar? Lihat diri MU sendiri." Black Rose mengarahkan kamera ke Chuck, Yvette, dan Betty yang tidak bergerak. Duncan menertawakan itu dan dia memuji, "Tentu saja, kamu benar-benar pembunuh terbaik di dunia, kamu tidak mengecewakanku." "Tentu saja," jawab Mawar Hitam. "Di mana Willa?" "Jangan bunuh dia," Duncan mengingatkannya saat tidak melihat jasad Willa melalui video call. "Mengerti. Sekarang izinkan saya memberi Anda gambaran tentang betapa sengsaranya saya akan membuatnya," kata Black Rose sambil menyandarkan teleponnya di suatu tempat sehingga Chuck ada dalam bidikan. Melalui video call tersebut, Duncan terlihat sedang meminum segelas anggur merah. Dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menikmati pertunjukan yang bagus. Ketika Black Rose mulai berjalan ke arah Chuck, Chuck bangkit dan mulai menyerangnya. Dengan mudah, dia menangkis semua usahanya. "Bagaimana Karen berakhir dengan anak yang tidak berguna sepertimu? Keterampilanmu benar-benar sampah," katanya. Dia baru saja mendaratkan tamparan di wajah Chuck. Wajahnya sekarang mati rasa dan terbakar rasa sakit. Kekuatan itu terlalu banyak. Chuck merasa seolah-olah dia adalah siswa sekolah dasar yang berhadapan dengan orang dewasa. Dia merasa sama sekali tidak berdaya. "Jangan pukul dia!" Mata Yvette berwarna merah darah saat dia berteriak. Dia bergegas untuk membela Chuck tetapi segera ditendang lagi oleh Black Rose. Namun, Yvette berhasil menghindarinya pada menit terakhir dan mendaratkan pukulan ke Black Rose. "Kamu memiliki keterampilan, tetapi pukulanmu lemah," cibir Black Rose. Yvette terkejut mendengarnya. Dia telah menggunakan semua kekuatannya dalam pukulan itu, tetapi Mawar Hitam bahkan tidak bergeming. Bagaimana mungkin? Kemudian, ledakan lain terdengar. Dengan tendangan lain, Yvette jatuh menjauh darinya. Dia memuntahkan darah dan bahkan tidak bisa bangun kali ini. "Bersikaplah lembut. Aku menginginkannya," Duncan tersenyum, mengingatkan Black Rose. "Kau menginginkan banyak wanita, bukan?" Dia mengejek sebagai balasan. "Kamu benar, aku juga menginginkanmu. Tapi, sayang, kamu masih tidak mau," Duncan tertawa sambil berkata. Black Rose adalah tipikal wanita dari Amerika Serikat. Sosoknya sangat menakjubkan dan dia sangat cantik. Sangat disayangkan bahwa Duncan ditolak setelah mencoba mengadilinya. Dia tidak menginginkannya dan karenanya, dia tidak memaksakan dirinya padanya. "Tapi aku tidak keberatan diminta untuk membunuhmu," kata Mawar Hitam. "Haha. Kita lihat saja nanti. Ayo, biarkan aku melihat betapa sengsaranya kamu bisa membuat Chuck." Duncan berkata dengan gembira, dan wajahnya seram. Black Rose mengabaikan Duncan dan berjalan ke arah Chuck.
Saat dia mendekatinya, dia bangkit dan mencoba untuk memukulnya tetapi Black Rose malah mendengus kesal, dengan mudah menendangnya menjauh darinya. Bab 392. Chuck bangkit dari tanah. Black Rose benar-benar terlalu kuat, rasanya seperti sedang menghadapi Karen. Apakah wanita ini sekuat ibuku? Dia pikir. Dia menghela nafas. Dia sadar diri dan tahu bahwa dia, yang baru saja mulai bertarung, tidak bisa menjadi lawannya. Namun, bahkan jika dia meninggal pada hari ini, dia ingin mati dengan berani dan bermartabat. Chuck memuntahkan seteguk darah. Matanya yang berdarah sangat tenang. Black Rose mengerutkan kening pada itu. Dia sudah menendang Chuck beberapa kali, bagaimana dia masih bisa menahannya? Diakui, kekuatan fisiknya tidak buruk. Namun demikian, baginya, Chuck hanyalah anak kecil. Yvette berdiri dan berlari dengan sengaja ke sisi Chuck. Pada saat ini, dia tidak punya pikiran lain. Dia bertekad berpikir bahwa jika dia bisa bertahan hari ini, dia akan melatih dirinya lebih keras di masa depan, sehingga dia bisa memperkuat dirinya sendiri dan melindungi Chuck, pria yang tumbuh bersamanya. Tatapan Yvette sangat tajam dan penuh api. Namun, ini sama sekali tidak masalah bagi Black Rose. Dia menendang Chuck lagi. Saat kakinya bersentuhan dengan tubuhnya, Chuck mengambil kesempatan untuk meraih kakinya dengan erat. Dia terkejut dengan apa yang dia rasakan dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar seorang wanita? Mengapa rasanya dia dipenuhi dengan otot? Apakah dia biasanya menjalani latihan intensif? Chuck menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan mawar hitam. Perjuangannya sangat kuat, terlalu kuat. Dia merasa bahwa dia tidak bisa memegangnya lagi dan harus segera melepaskannya. Wanita ini terlalu kuat untuk dia tangani. Pada akhirnya, Yvette memanfaatkan ini dan menyerang Black Rose. Dia berangkat lagi. Kalian berdua sampah, kata mawar hitam dingin. Ketika dia baru saja akan menendang Chuck, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bahunya. Dia menoleh dan melihat bahwa Chuck membuka mulutnya dan menggigit bahunya dengan keras. Bagaimana bisa putra Karen melakukan langkah yang begitu lemah? Dia bertanya-tanya dengan tidak percaya. Chuck tidak punya pilihan. Dia hampir pingsan sekarang, jadi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menggigitnya. Ini adalah serangan paling langsung yang bisa dia pikirkan. Jika dia merasa sakit, dia akan melambat. Benar saja, Chuck melanjutkan rencananya dan menggigitnya. Dia kesakitan. Chuck memiliki darah di mulutnya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Dia menggigit bahunya dan di dekat lehernya. Chuck merasa bahwa dia bisa menggigit sepotong lehernya. Yvette menyerang pada saat yang sama ini terjadi. Mawar hitam telah membunuh banyak orang dan mengalami rasa sakit yang tak terkira. Rasa sakit yang dia rasakan sekarang bukanlah apa-apa baginya. Dia kemudian melirik Yvette dan menjatuhkannya. Yvette hampir menghindarinya, tetapi kaki Black Rose fleksibel, dia masih bisa menjangkau Yvette dengan kakinya bahkan saat dia menghindar. Tendangan itu hampir fatal. Yvette dikirim terbang lagi. Orang biasa pasti sudah lama pingsan atau bahkan sudah mati sekarang. Tapi tekad Yvette terlalu kuat, tepat saat dia jatuh, dia berhasil bangkit lagi. Black Rose mengerutkan kening pada tekadnya. Pada saat ini, dia merasa sedikit benci. Jika dia membiarkan Yvette terus seperti ini, Yvette mungkin bisa setara dengannya jika dia cukup terlatih. Kembali di masa lalu, Black Rose akan membunuhnya dalam hal ini. Namun, dia memiliki instruksi Duncan di benaknya. Dia tidak bisa membunuhnya. Dia harus mematuhinya. Melihat Yvette bergegas lagi, Black Rose meraih kepala Chuck dan melemparkannya ke atas bahunya. Chuck kemudian jatuh ke tanah. Dia batuk dengan keras. Chuck merasa seperti jatuh dari lantai 2. Dia batuk keras, darah menyembur keluar dari mulutnya pada setiap batuk. Ada sepotong daging di mulutnya, yang dia gigit dari bahu mawar hitam. Setelah melihat bahunya yang hancur, tatapan Black Rose padanya berubah menjadi pembunuh. Tubuhnya selalu sempurna. Tapi sekarang, sepotong itu telah digigit. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditoleransi oleh Black Rose. Dia berjalan ke arah Chuck, mencengkeram lehernya dan menampar wajahnya. Tapi Chuck sudah tahu ini akan terjadi. Jadi, ketika tangannya berada beberapa milimeter dari wajahnya, dia membuka mulutnya dan menggigit tangannya. Kamu benar-benar ingin mati? Teriak mawar hitam. Dia cukup cepat meskipun berhasil mendaratkan pukulan ke dadanya. Chuck mengeluarkan batuk lagi. Dia akan muntah darah pada saat ini. Dia tidak akan bisa segera bangun. Haha. Bagus, terus siksa dia untukku. Duncan disalurkan melalui layar. Dalam video call itu, Duncan memegang gelas anggur di tangannya dan menikmati adegan Chuck dipukuli. Dia sangat tertarik pada adegan yang digambarkan di hadapannya di layar. Ini menjadi sangat menarik. Dia tidak melewatkan satu hal pun di layar. Rasanya luar biasa. Black Rose benar-benar sangat kuat. Duncan berpikir bahwa Chuck disiksa dengan sangat baik. Mawar hitam, dengan kaki panjangnya yang sempurna, berjalan ke arah Chuck dan mengangkat kakinya.
Sekarang, dia akan menginjak dan mematahkan semua tulang rusuknya, satu persatu. Tulang-tulang di tangan dan kakinya akan patah. Black Rose dapat secara akurat mengontrol kekuatan yang dia terapkan. Dia akan memastikan semua tulangnya patah, dan pada akhirnya, dia akan memastikan bahwa dia tidak mati. Dia akan meninggalkannya kesakitan untuk waktu yang lama terlebih dahulu. Dia ingin melihat Chuck menggeliat kesakitan di lantai seperti cacing, dan dia ingin Chuck mati dalam keputusasaan. Jika dia mati seperti itu, Duncan pasti akan puas. Black Rose mengangkat kakinya tepat saat Yvette bergegas mendekat. Meraih leher Yvette, dia menggerutu, kau berusaha keras untuk melindunginya, bukan? Manis sekali. Yah, kurasa aku akan membiarkanmu melihatnya mati seperti ini. Tidak. Yvette berteriak putus asa. Dia sedang tersedak. Bahkan jika dia berjuang, dia tahu itu tidak berguna karena Black Rose begitu kuat. Dia hanya bisa melihat saat Black Rose mencoba meremukkan tulang rusuk Chuck. Yvette berteriak dengan getir, maafkan aku, Hubby. Aku tidak bisa melindungimu, tapi aku akan segera membalaskan dendammu dan bergabung denganmu di akhirat. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Duncan ingin melihat itu terjadi, hanya dengan begitu dia akan puas. Saat Chuck mati, Yvette harus bersamaku mulai sekarang. Dia seharusnya berterima kasih atas ketertarikanku padanya meskipun dia sudah disentuh oleh Chuck, pikir Duncan. Dia tidak sabar untuk menyaksikan penderitaan Chuck. Detik berikutnya, Chuck hendak meneriakkan paru-parunya. Duncan sudah mengantisipasi itu. Dia akan membuat katalog dan mengingat ceritanya sampai hari dia meninggal. Dia terkekeh pada dirinya sendiri. Duncan adalah binatang. Jika Black Rose menginjaknya maka dia bisa mematahkan 3 atau 4 tulang rusuk sekaligus. Kamu menggigit bahuku dan menghancurkan tubuhku. Ini akhir untukmu. Dia berpikir keras. Namun, tiba-tiba, wajahnya mulai pucat. Sebuah peluru muncul entah dari mana dengan ledakan keras. Itu mengenai lengannya, dan darah perlahan mengalir keluar dari lukanya. Rasa sakit segera membuatnya melonggarkan cengkramannya pada Yvette dan dia kehilangan pijakan di dada Chuck. Dia berjongkok dan berguling ke satu sisi untuk mencari perlindungan. Dia menoleh dan melihat lengannya yang terluka. Darah mengalir keluar dalam aliran terus-menerus. Dia mengerutkan kening pada itu, mengambil pistolnya, dan melihat sekeliling untuk penembak. Dia tidak berharap dirinya datang kosong. Dia tidak tahu dari mana pistol itu ditembakkan. HMPH, apakah ini perbuatan Willa? Pikirnya menghina. Kulit Black Rose semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dia telah mengambil nyawa banyak orang begitu lama dan dia hanya tertembak sekali ketika dia pertama kali memulai karirnya. Belakangan, dia bahkan tidak nyaris ditembak lagi. Itu sampai dia dipaksa untuk menghadapi Karen. Dia telah ditembak 2 kali saat itu. Lawan baru yang layak. Chuck masih terbatuk-batuk hebat. Dia bangkit dan menarik Yvette ke arahnya, yang juga batuk sendiri. Dia menarik mereka ke satu sisi untuk berlindung karena dia harus mencari perlindungan. Baku tembak akan segera terjadi. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa kuat, tidak ada yang bisa bertahan dari peluru pistol. Sayang, hati Chuck terasa sakit saat dia melihat ke arah Yvette dan memanggil. Cedera Yvette jauh lebih buruk daripada cederanya. Aku baik-baik saja, Hubby, Yvette memeluknya erat-erat saat dia berkata. Pada saat ini, dia menangis. Setelah beberapa saat dari kematian barusan, dia tidak ingin meninggalkan sisi Chuck lagi. Chuck sudah membawa Yvette ke samping. Dia batuk dan berdarah, seluruh tubuhnya terasa sakit. Dia memutuskan untuk berlatih seni bela diri di masa depan. Dia tidak bisa membiarkan dirinya dipukuli begitu parah lagi. Sama sekali tidak. Boom. Tembakan dimulai. Begitu mawar hitam keluar dari selimutnya, sebuah peluru mendengung darinya. Dia segera berjongkok dan menghindarinya. Peluru itu tidak mengenainya. Dia melihat sekeliling untuk mencari sumber ledakan. Peluru tetapi tidak dapat menemukan apapun. Mereka berada di atap, dan hanya ada beberapa tempat dengan ruang untuk berlindung. Dia tidak tahu di mana penembaknya, tetapi tidak ada banyak tempat untuk dipilih. Jadi di mana tembakan datang dari tepak? Saat dia mencari, matanya tiba-tiba menyala dalam kesadaran. Suara baling-baling terdengar dari kejauhan, helikopter melayang di udara. Suara gemuruh bisa terdengar. Mawar hitam menatap helikopter dan melihat seseorang di atasnya, memegang senapan sniper. Orang itu tampak tanpa ampun. Bab 393. Setelah Black Rose melihat sekilas orang di helikopter, dia dipenuhi amarah. Dia mengarahkan pistolnya ke orang itu dan menarik pelatuknya. Sekarang, peluru berterbangan di mana-mana. Orang di helikopter itu juga menembaknya secara bersamaan. Peluru dari 2 arah yang berbeda mulai mencari target mereka. Tak satu pun dari penembak bergerak, dan peluru ditembakkan hanya beberapa sentimeter dari satu sama lain. Itu adalah pertempuran antara master penembak jitu. Helikopter itu keras saat mendekati atap. Ketika Chuck melihat sekilas orang dengan perlengkapan lengkap dalam setelan jas, dia tercengang. Itu adalah ibunya, Karen.
Ibunya yang seharusnya berada di Amerika Serikat sekarang. Ketika Yvette, dalam keadaan lemah, melihat Karen, wajahnya berubah dan gelombang emosi tampak membanjiri indranya. Dia merasa benci dan tidak berdaya. Perasaan campur aduk sulit untuk dijelaskan. Mawar hitam tampak mengerikan. Dia mengira tembakan itu dari Willa, tapi dia salah. Dia tidak menyangka Karen membuat penampilan seperti ini. Bukankah dia masih di Amerika Serikat? Kenapa dia ada di sini sekarang? Dia bertanya-tanya. Mata Black Rose berkilat membunuh. Dia telah mencoba membunuh Karen 2 kali sebelumnya, tetapi tidak peduli seberapa hati-hati dia merencanakan semuanya, dia gagal 2 kali. Itu adalah poin terendah Black Rose dalam karirnya. Sekarang, Karen benar-benar akan mempermalukannya lagi. Black Rose membencinya dengan penuh gairah. Saat helikopter mendekati atap, Karen melompat keluar dari helikopter. Black Rose mengambil kesempatan ini untuk menembak, tetapi Karen menghindari peluru tepat pada waktunya dan menemukan perlindungan. Setelah melihat Betty terbaring di genangan darahnya sendiri, yang bisa dipikirkan Karen hanyalah membalas dendam. Ya, itu benar. Meskipun dia telah pergi ke Amerika Serikat, dia masih memperhatikan apa yang terjadi di negara asalnya. Sehari sebelumnya, dia mengetahui bahwa Black Rose telah meninggalkan Amerika Serikat. Mendengar berita itu, Karen merasa tidak nyaman, jadi dia segera meletakkan semuanya dan kembali secepat mungkin. Untungnya, dia tiba di sini tepat pada waktunya, tapi Betty. Ledakan. Lebih banyak tembakan terdengar. Black Rose telah membuat beberapa tembakan lagi. Karen membalas pada saat yang sama. Keduanya setara satu sama lain, tembakan konstan terdengar seolah-olah mereka berada di pertunjukan kembang api. Lengan Chuck melingkari tubuh Yvette di tengah baku tembak. Dia merasa nyaman sekarang. Ibunya ada di sini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dia meyakinkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang berubah. Sebuah peluru berhasil mengenai lengan mawar hitam. Itu sangat menyakitkan, dia hampir menjatuhkan pistolnya. Karen Lee, aku akan membunuhmu. Mawar hitam berteriak marah. Dia tidak pernah gagal membunuh siapapun sepanjang karirnya, kecuali Karen. Kemudian, tembakan lain terdengar. Yang ini ditembakkan saat Black Rose mengencangkan cengkeramannya pada pistolnya. Dia tidak bisa menyerah begitu saja, dia sangat marah. Dia mulai menembaki Karen lagi. Hanya dalam beberapa menit, tembakan lebih kuat dari sebelumnya, terus-menerus. Tiba-tiba, Black Rose berhasil mengarahkan tembakannya ke sisi Karen, nyaris meleset hanya sehelai rambut. Karen mengerutkan keningnya dan mencoba memposisikan dirinya untuk berlindung. Saat dia bergerak, mawar hitam terus menembakinya. Di tengah pertempuran senjata, Karen secara ajaib menemukan perlindungan baru tanpa tertembak. Mereka akhirnya berhenti menembak satu sama lain setelah beberapa saat. Karen, aku telah memukuli putramu, dia terlihat menyedihkan, bukan? Black Rose mencibir dengan gembira. Jadi bagaimana jika dia ditembak 2 kali? Kepuasan yang dia rasakan dari mengatakan itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang dia rasakan. Karen tampak acuh tak acuh ketika dia mengancam, bukankah kamu sedikit tidak dewasa? Kamu harus memilih seseorang seusiamu, bagaimana kamu bisa melakukan itu pada seorang anak? Aku akan membuatmu membayar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhasil membunuhku, bahkan kamu, cibir Black Rose. Meskipun dia gagal membunuh Karen 2 kali terakhir, Karen sendiri juga tidak bisa membunuhnya sebagai balasannya. Itu berarti Karen juga tidak dapat menemukan cara untuk menyingkirkannya. Ledakan. Terdengar suara tembakan lagi. Itu mengganggu pidato Black Rose. Keduanya terus menembak satu sama lain untuk waktu yang lama ketika akhirnya, Black Rose menyadari bahwa dia kehabisan peluru. Bang, bang, bang. Satu tembakan demi satu datang, dan Karen mengerutkan kening. Mereka terlalu sering menembak satu sama lain. Pelurunya juga keluar. Karen berasumsi bahwa Black Rose berada dalam dilema yang sama. Pada saat ini, atap menjadi sangat sunyi. Chuck masih memeluk Yvette dengan erat. Keheningan membuat mereka merinding. Apa yang terjadi di luar sana? Karen mengerutkan kening dan berbalik, langsung menuju Black Rose, dan menendangnya. Tendangan itu berat. Black Rose memang kehabisan peluru. Ini akan mudah. Karen akan mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Black Rose. Namun, Black Rose tidak menyangka Karen akan datang padanya secara instan. Tendangan itu dikemas dengan begitu banyak kekuatan. Mawar hitam terlempar ke udara dan sekarang memuntahkan darah. Saat dia jatuh ke tanah, Karen berjalan ke arahnya dan mulai menendangnya lagi, melemparkan mawar hitam ke dinding di dekatnya. Mawar hitam akhirnya bangkit. Jadi, itu benar-benar kamu. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku. Dia berteriak. Karen hanya berjalan menuju Black Rose sebagai tanggapan dan mulai terlibat dalam pertarungan standar dengannya. Chuck sedang menonton dengan linglung. Dia jarang melihat Karen berkelahi, tapi dia bisa melihat niat ibunya dengan jelas. Dia tidak akan beristirahat sampai dia melenyapkan lawannya sekarang. Dia terpesona.
Yvette juga terkejut dengan tampilan di depan mereka dan berpikir, bagaimana Karen sekuat ini? Bagaimana saya bisa melatih diri untuk berada di levelnya? Persis seperti itu, Yvette merasa rendah diri sekaligus. Dia menyadari betapa miskinnya dia dibandingkan dengan keterampilan Karen. Retakan! Itu adalah suara patah tulang. Karen telah meninju Black Rose di dada dan bahkan berhasil mematahkan salah satu tulang rusuknya. Black Rose dikirim terbang pada dampaknya. Aku akan membalaskan dendam anakku. Karen bersumpah dengan keras. Mawar hitam bangkit dan mencibir. Darah di wajahnya membuatnya tampak ganas dan dia berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Mengabaikannya, Karen terus menendangnya. Black Rose tidak bisa menemukan jalan keluar sama sekali. Kedua lengannya terluka oleh tembakan, jadi dia tidak bisa menghindari serangan Karen. Kali ini, dia merasa perutnya akan pecah. Karen benar-benar marah. Karen terus maju ke arahnya. Dia ingin Black Rose menderita 10 kali lebih banyak dari kerusakan yang dia lakukan pada Chuck. Saat dia hendak menepati janjinya, matanya menangkap sesuatu. Ada telepon yang disanggah di lantai. Layar menampilkan Duncan yang sangat terkejut. Duncan sangat terkejut, oke. Dia terkejut bahwa Karen telah kembali ke negara asalnya. Dia juga baru saja menyaksikan baku tembak. Dia berpikir bahwa kekuatan Mawar Hitam setara dengan kekuatan Karen, dan dia tidak menyangka Karen akan menang melawan Mawar Hitam. Karen memelototi Duncan melalui layar. Mereka berdua hanya bertukar tatapan seperti itu. Chuck adalah sepupumu, dan kami adalah keluarga. Bagaimana kamu bisa memperlakukan Chuck seperti ini? Karen bertanya dengan dingin. Duncan acuh tak acuh saat dia menjawab, menyembunyikan keterkejutan yang dia rasakan dengan baik. Ya, aku sudah melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan? Duncan mengejek. Ya, Duncan tidak kenal takut. Dia tidak takut pada apapun. Karen tidak bisa dan tidak akan berani menyentuhnya, dia tahu ini. Dia tidak punya nyali. Sama sekali tidak, karena ayahnya dan dia adalah saudara kandung. Dia tidak akan berani menyakitiku, pikirnya puas. Jangan lupa bahwa ayahku adalah saudaramu, Duncan mengingatkannya. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan Karen sebelumnya, dia percaya bahwa dia bisa melawan Karen, mereka mungkin berada di level yang sama. Jadi, dia tidak takut. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Aku sekuat kamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Duncan berpikir dengan angkuh. Oh, jadi kamu ingat siapa aku? Karen merasa menyesal ketika dia bertanya. Dia telah merawat Duncan ketika dia masih kecil. Apakah ini cara dia membalas perbuatan baikku? Dia bertanya-tanya dengan kecewa. Ya, aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang berani menghentikanku untuk mendapatkan warisan keluarga Lee, aku tidak akan melakukannya. Bahkan jika orang yang menghalangi jalanku adalah ayahku, aku akan membunuhnya. Jadi katakan padaku, mengapa aku harus membebaskanmu dari bahaya? Kata Duncan. Karen hanya menatapnya selama beberapa detik dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia mengarahkan tendangan lain ke Black Rose dan membuatnya memuntahkan lebih banyak darah. Mawar Hitam, apa yang kamu lakukan? Bunuh Karen? Jika kamu bisa mengaturnya, aku akan membayarmu $50 juta lebih. Duncan dengan cepat menyuap. Black Rose bangkit dan menatap Karen dengan mata merahnya. Memutar kepalanya untuk menatap mata Duncan melalui layar, Karen meninju Black Rose tanpa memandangnya, tidak pernah sekalipun memutuskan kontak mata dengan Duncan. Black Rose melawan, tetapi semua triknya tidak berguna saat ini. Dia tidak bisa memblokir serangan apapun yang dia hadapi dan dalam hitungan detik, dia terbang di udara lagi. Pada saat ini, dia merasa malu. Ini semua salah Karen? Dia pikir. Dia kesal dan mengalihkan pandangannya ke arah Chuck dan Yvette. Dia memutuskan untuk mengambil Chuck sebagai pengungkit. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah membuat Karen menyerah dan membunuhnya pada akhirnya. Tapi Karen sudah menduga langkahnya ini. Jadi, dia melemparkan belati ke arahnya, mengarah ke punggungnya. Black Rose jatuh ke tanah pada saat itu. Darah mengalir keluar dari mulutnya saat kepala rambut emasnya perlahan diwarnai merah oleh darah. Mawar Hitam, kamu seharusnya tidak menerima tawaran Duncan. Hari ini, kamu akan menemui ajalmu, kata Karen ketika dia merasa ini sudah cukup. Jadi, dia memutuskan untuk mengakhirinya, bersama dengan semua kekacauan yang dia mulai. Bab 394. Tidak ada yang bisa menangani kemarahan Karen setelah itu dilepaskan. Ternyata, ini benar. Black Rose adalah yang pertama tertembak dan kalah. Dia berkelahi dengan Karen dan ditembak lagi. Ketika dia menyerang Karen, Karen dengan mudah menemukannya dan mengirimnya terbang dengan tendangan keras. Ini adalah titik terendah Black Rose sejak debutnya. Dia bangkit dan didorong oleh dendam. Dia bersumpah, Karen Lee, aku akan mengingat hari ini, suatu hari, aku akan membuatmu dan putramu terbunuh. Saat dia berbicara, dia merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu. Ekspresi Karen berubah menjadi alarm ketika dia menyadari apa itu. Itu adalah granat. Black Rose melemparkannya ke Karen tetapi Karen berhasil mundur dan menemukan perlindungan.
Dengan gemuruh keras, ledakan pecah di atap. Black Rose kemudian menembakkan panah ke dinding. Itu terhubung ke tali, jadi dia mencengkeramnya erat-erat dan segera melompat dari atap. Dia meluncur ke bawah dinding gedung seolah-olah dia berada di film aksi, dan dia pergi dalam waktu singkat. Pada saat Karen berhasil pulih dari gempa susulan, Black Rose sudah melarikan diri. Mata Karen menyipit mendengarnya dan menghela napas. Karena Black Rose adalah pembunuh wanita terbaik di dunia, kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Pelariannya terlalu cepat, Karen tidak bisa menghentikannya dan membiarkannya pergi. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan Black Rose di masa depan, mengingat keinginannya untuk membalas dendam, pikirnya. Setelah Black Rose pulih, segalanya akan menjadi sangat buruk. Karen terus menatap ke arah di mana Black Rose telah melarikan diri. Bu, Betty adalah... Chuck berjalan dengan Yvette di tangannya. Chuck sedih. Betty telah melindunginya selama ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditembak mati, begitu saja. Betty telah meninggal dengan menyedihkan, dan dia masih melindunginya saat dia sekarat. Hati Chuck sakit saat memikirkannya. Yvette berdiri begitu dekat dengan Karen dan dia merasa sangat tidak kompeten. Dia hanya menggigit bibirnya dengan cemas dan menundukkan kepalanya. Karen melirik Chuck dan Yvette. Dia kemudian segera pergi ke Betty yang terbaring di genangan darah. Dia berjongkok dan memeriksa luka Betty. Chuck datang dan bertanya, Bu, apakah dia masih punya harapan? Chuck tahu bahwa tidak ada. Betty telah berbaring di sana untuk waktu yang lama dan tidak menggerakkan otot setelah ditembak. Chuck dipenuhi dengan kebencian terhadap Mawar Hitam. Mawar Hitam, bagaimana kamu bisa membunuh Betty? Dia pikir. Chuck bersumpah bahwa dia akan segera membuat Black Rose membayar. Chucky, panggil seseorang. Betty masih hidup, kata Karen sambil menarik napas lega. Ya, ketika dia memeriksa pergelangan tangan Betty, dia masih bisa merasakan denyut nadinya yang sangat lemah. Chuck menangis kegirangan dan tidak membuang waktu untuk lari ke bawah untuk meminta bantuan. Segera, spesialis medis datang dan membawa Betty pergi untuk dirawat. Mereka adalah profesional. Betty harus bisa bertahan di tangan mereka. Chuck merasa lega. Tapi bagaimana dengan Bibi Logan? Di mana dia? Dia bertanya-tanya. Chuck siap mempertanyakan hal ini, tetapi dia menyadari bahwa telepon yang ditinggalkan oleh Black Rose masih ada di sana. Duncan di layar tampak kalah. Black Rose benar-benar lari dari perkelahian. Misi gagal, Karen, kamu mungkin beruntung hari ini tapi jangan mengandalkan keberuntunganmu lain kali. Black Rose tidak mati di babak ini, dia pasti akan membunuhmu di babak berikutnya. Duncan mencibir. Ketika dia mendengar bahwa Mawar Hitam telah melarikan diri, dia langsung tahu bahwa Mawar Hitam akan bersumpah untuk membalas dendamnya sekali dan untuk semua saat dia telah pulih. Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu, kata Karen. Saya? Haha, menarik. Apakah Anda tahu di mana saya berada? Apakah Anda berencana untuk datang mencari saya sekarang? Ayo, mari kita lihat di mana Anda dapat menemukan saya, Duncan tertawa sambil berkata. Apa lelucon yang lucu? Dia berada di lokasi rahasia sekarang. Bagaimana mungkin Karen, yang baru saja kembali, menemukannya? Itu tidak mungkin. Apakah kamu tidak menyadari bahwa satu orang hilang? Mata Karen menyipit saat dia bertanya. Siapa? Oh, begitu. Anda sedang membicarakan tentang... Duncan tertawa terbahak-bahak, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menerima panggilan telepon. Seorang informan memberitahunya bahwa seseorang sedang menuju ke lokasinya saat ini. Itu adalah Willa. Dia telah menerima telepon dari Karen beberapa saat sebelumnya yang memberitahunya tentang lokasi Duncan. Karen lebih lanjut memberitahu Willa bahwa dia akan berurusan dengan Black Rose sendirian untuk menyelamatkan Chuck di atap. Tentu saja, mendengar itu, Willa merasa lega. Bagaimanapun, ini adalah Karen yang perkasa. Karena itu, dia segera turun dan pergi ke lokasi yang ditentukan. Setelah menggunakan keahliannya, dia berhasil mengetahui posisi pasti Duncan dan siap untuk menghadapinya. Lagi pula, dia memang mengatakan bahwa dia ingin bermain-main dengannya. Sekarang, permainan telah resmi dimulai. Duncan mengerutkan kening sejenak, lalu dia menyeringai dan berkata, apakah Willa akan datang? Haha, bagus. Kurasa aku akan bermain dengannya kalau begitu. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Itu datang melalui telepon. Apakah Willa melepaskan tembakan? Wajah Duncan menjadi gelap saat itu. Secepat itu? Pikirnya sambil mendengus sambil menutup panggilan video. Dia ingin menghabiskan waktu sedikit menggoda Willa dengan permainannya. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang juga diinginkan Duncan. Bu, ayo cepat, kata Chuck buru-buru. Dia tidak percaya Bibi Logan benar-benar langsung pergi ke Duncan. Bukankah itu berbahaya untuknya? Jantung Chuck berdebar kencang di dadanya. Ya, ayo. Ayo kita balas dendam, kata Karen. Willa bisa menjepit Duncan kali ini, jadi mereka punya cukup waktu untuk sampai ke sana. Oke, Chuck cemas sekaligus bersemangat.
Karen memandang Yvette yang masih menunduk. Yvette merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatan Karen dan kapan. Yvette, apakah kamu ikut dengan kami? Tanya Karin. Karen juga memiliki perasaan campur aduk terhadap Yvette. Aku. Yvette terdiam dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin tinggal atau pergi kemanapun dengan Karen. Dia memutuskan bahwa dia pasti tidak akan tinggal di Hotel Luna lagi. Dalam keadaan seperti itu, Chuck tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa. Aku tidak akan datang. Kamu membunuh ayahku, Yvette mengangkat kepalanya saat dia berkata, dengan berani menatap mata Karen. Karen terdiam mendengarnya. Kamu membunuhnya untuk mengambil harta miliknya, mata dingin Yvette berwarna merah darah saat dia menambahkan, dia tampak jahat. Pada saat ini, dia tahu dia tidak berdaya. Pembunuh ayahnya berdiri tepat di depannya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang aku ambil dari ayahmu? Karen bertanya karena dia sedikit bingung. Kamu mengambil semuanya? Teriak Yvette. Mendengar ini, Chuck menghela nafas. Karen langsung mengerti dan berkata, ya, aku membunuh ayahmu, tapi aku tidak. Dia tidak bisa menyelesaikannya. Jangan berdebat lagi, potong Yvette dan mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena Chuck, dia pasti akan bertarung dengan Karen. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bersedia melakukannya. Aku. Baiklah, sudahlah, lupakan saja. Aku tidak punya waktu untuk membicarakan ini hari ini, Karen menggelengkan kepalanya. Chucky, bergabunglah denganku di pesawat, dia kemudian mengarahkan putranya. Baiklah, jawab Chuck dan kembali menatap Yvette. Sayang, aku akan segera kembali. Apa kamu yakin tidak mau ikut denganku? Dia bertanya. Apa yang bisa saya lakukan jika saya pergi? Yvette menjawab dengan suara tercekat dan segera menangis. Chuck menghela nafas mendengarnya dan berkata, aku khawatir kamu akan meninggalkanku lagi. Ikutlah denganku, tolong. Duncan juga menyakitimu, kan? Ayo kita balas dendam bersama. Chuck menarik tangan Yvette dan memeluknya. Dia bisa merasakan kesedihannya. Setelah 1 menit hening, Yvette mengambil keputusan. Sayang, aku akan pergi. Tapi itu hanya karena kamu, bukan dia, dia menekankan. Chuck menghela napas lega dan naik ke pesawat, Yvette masih dalam pelukannya. Karen memandang Yvette lagi dan merasa bahwa dia baik-baik saja. Tapi apakah dia cocok dengan Chuck? Karen tidak yakin tentang itu. Bagaimanapun, kandidat terbaik untuk menjadi menantu perempuan di hatinya adalah Willa. Ayo berangkat, kata Karen akhirnya. Helikopter lepas landas dan menuju ke lokasi Duncan. Helikopter itu sangat cepat. Itu terbang lurus dan mencapai tujuannya dalam waktu kurang dari setengah jam. Terdengar suara tembakan. Karen mengisi pistolnya dan menarik pelatuknya secara tiba-tiba dan terdengar teriakan tercekik. Seorang pria yang tersembunyi di balik bayang-bayang telah ditembak mati. Keterampilan Karen sangat legendaris. Chuck memperhatikannya dengan cermat setiap tembakan. Yvette merasa ada kesenjangan besar antara dirinya dan Karen. Apakah aku ditakdirkan untuk tidak bisa membunuh Karen? Dia pikir. Memikirkan hal ini, Yvette memelototi Karen dengan kasar. Pada saat ini, dia berpikir untuk mendorong Karen keluar dari helikopter dan membiarkannya jatuh hingga tewas. Namun, hanya memikirkannya membuat hati Yvette sakit karena kesedihan. Ini tidak akan berhasil. Chuck ada di sini, itu tidak benar. Aku harus menghadapi Karen secara langsung, bukan menusuknya dari belakang seperti ini. Apalagi, Chuck akan melihat dan... Dia merasionalkan dalam hati. Bu, ada satu lagi di sana, Chuck menunjuk ketika dia melihat orang lain datang untuk mereka. Baiklah, aku akan mendapatkannya. Karen cepat tanggap. Sama seperti itu, dia berbalik dan menarik pelatuknya. Sebuah teriakan kemudian terdengar. Segera, helikopter berhenti di dataran kosong. Karen turun dari helikopter sambil memegang pistol sementara Chuck turun dengan Yvette di tangannya. Chuck sangat bersemangat. Dia akhirnya akan membalas dendam dari Duncan sekarang. Bab 395. Karen berjalan di depan Chuck dan Yvette untuk menawarkan perlindungan kepada mereka. Dengan ibunya yang memimpin, Chuck merasa tenang. Karen menembak satu orang pada satu waktu, dia benar-benar seperti pria bersenjata terampil yang digambarkan dalam film. Chuck tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya. Kapan dia bisa menjadi terampil seperti ibunya? Jika dia sekuat itu, dia tidak perlu takut pada apapun lagi. Bu, kapan aku bisa menjadi sehebat dirimu? Chuck bertanya dengan suara rendah. Yvette juga mendengarkan dengan seksama. Kekuatan Chuck saat ini setara dengan dirinya sendiri. Jawaban Karen bisa memberinya referensi. Kamu terlalu muda sekarang. Selama kamu bekerja keras dalam belajar dan berlatih setiap hari, kamu akan seperti saya. Terserah kamu saja, kata Karen. Pertarungan membutuhkan pelatihan setiap hari.
Karen memiliki gelang di pergelangan tangannya, itu terbuat dari jenis logam khusus yang beratnya puluhan kilogram. Dia tidak melepasnya bahkan ketika dia sedang tidur. Berat ini dinaikkan dari setengah gram menjadi puluhan kilogram perlahan saat dia tumbuh dewasa. Namun, di waktu luangnya sendiri, Karen akan menambah berat gelangnya karena sudah menjadi semacam kebiasaan. Jika dia melepas gelangnya, dia akan merasa seringan burung layang-layang. Dengan melakukan itu, pukulannya selalu keras. Karen selalu menemukan cara untuk memperkuat staminanya untuk membuat dirinya lebih kuat. Itu diperlukan. Lagi pula, tidak ada yang abadi di dunia ini. Satu-satunya cara agar seseorang bisa menjadi lebih kuat adalah berlatih setiap hari, meningkatkan stamina mereka dan mengalahkan lawan mereka. Karen melakukannya selama 40 tahun, maka dia menjadi sangat kuat. Bahkan pembunuh wanita terbaik di dunia, Black Rose, tidak bisa membunuhnya. Chuck mengerti bahwa tidak ada jalan pintas, tapi dia berharap sedikit untuk itu. Bu, apakah ada obat yang bisa membuat orang lebih kuat? Dia bertanya, penasaran. Ya, ada, jawab Karen. Betulkah? Chuck terkejut mendengarnya. Jika dia bisa mendapatkan obat-obatan itu, bukankah dia akan menjadi lebih kuat dalam waktu singkat? Yvette juga mendengarkan mereka. Bagaimana bisa ada hal seperti itu? Dia pikir. Ya, itu benar. Tapi hal semacam ini seperti racun. Jika kamu memakannya, kamu dapat memiliki lebih banyak kekuatan, tetapi semuanya memiliki konsekuensinya. Jika kamu memiliki lebih banyak kekuatan, maka umurmu akan dipersingkat secara signifikan. Ini seperti tonik. Jika kamu meminumnya terlalu banyak, kamu tidak akan dapat pulih dari apapun. Karen terdengar lebih serius ketika dia menyebutkan ini. Dia telah mempelajari masalah ini di sebuah perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Ada obat yang bisa memotong atau bahkan melumpuhkan reseptor rasa sakit. Dia bahkan ingin meneliti lebih mendalam tentang hal-hal serupa lainnya, tetapi teknologi yang tersedia terbatas dan tidak ada terobosan untuk saat ini. Namun, Karen merasa bahwa obat semacam itu tidak ada nilainya dan karenanya, dia untuk sementara menghentikan penelitian dan pengembangannya. Lagi pula, orang biasa seharusnya tidak tahan dengan siksaan yang berkepanjangan. Manusia lemah seperti itu. Tampaknya Chuck harus melanjutkan pelatihannya. Chuck kemudian mengambil keputusan. Dia pasti akan melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat. Baiklah, Bu, aku mengerti, Chuck mengangguk. Karen merasa tersanjung. Chuck adalah putra satu-satunya. Tampaknya dia akhirnya cukup dewasa untuk melihat akal sehat. Dia bisa merasa lebih nyaman sekarang. Dia berbakat dalam seni bela diri tapi dia tidak begitu baik dengan wanita. Dia tidak setuju dengan pendapat Chuck tentang yang terakhir. Dia ingin menanamkan Chuck dengan gagasan bahwa dia hanya bisa mencintai seorang wanita karena rasa hormat. Tapi sekarang, sepertinya itu tidak akan berhasil. Karen tidak bisa berbuat apa-apa. Cinta membutuhkan kesetiaan. Inilah yang selalu dia pikirkan, tetapi putranya yang berharga, Chuck, tidak memahaminya. Dia tahu dia tidak bisa terlalu banyak ikut campur dalam hal ini. Di antara banyak hal yang tidak bisa dikendalikan Karen, Chuck adalah yang terbesar dari semuanya. Yvette memperhatikan setiap kata yang dikatakan Karen. Mereka juga mendorongnya untuk berlatih setiap hari. Dia ingin menjadi lebih kuat dari Karen untuk membalaskan dendam ayahnya. Setelah itu, Karen membawa Chuck dan Yvette ke villa. Willa telah membersihkan sebagian besar jalan saat dia tiba di depan mereka. Hati-hati, Chucky. Duncan benar-benar cakap, Karen memperingatkan. Berapa banyak pukulan yang diperlukan untuk mengalahkannya, Bu? Chuck sedikit penasaran. Duncan hanya 7 atau 8 tahun lebih tua darinya. Dia seharusnya tidak lebih kuat dari Karen. Berapa banyak pukulan? Karen tersenyum. Ya, aku akan mencoba yang terbaik. Di puncak pertempuran, hanya satu gerakan yang tepat yang diperlukan untuk membuatnya fatal. Aku mungkin bisa membunuhnya dalam sekejap, atau jika dia beruntung, terbunuh olehnya. Dia berkata. Chuck mengerti. Maksudnya para petarung berpengalaman akan mencoba mengalahkan musuh mereka secepat mungkin agar tidak kehilangan terlalu banyak kekuatan. Lagi pula, semakin lama mereka bertarung, semakin tinggi kemungkinan kematiannya. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada jaminan yang layak untuk bertahan hidup. Mentalitas Karen adalah waspada setiap saat. Villa, kamu di mana? Karen mulai menghubungi Willa di telepon. Paling tidak, Willa sudah berurusan dengan orang-orang yang berpatroli di tempat itu, dan dia seharusnya menghadapi Duncan sekarang. Saya jauh di depan, kata Willa. Chuck merasa nyaman mendengar suaranya. Bibi Logan baik-baik saja. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan. Chuck gugup dan dia berkata, Bu, Bibi Logan. Ayo pergi, Karen memotongnya dan terus memimpin, melindungi Chuck dan Yvette pada saat yang bersamaan. Tembakan terus berlanjut, membuat Chuck merasa semakin gugup. Dia khawatir Willa akan terluka. Tiba-tiba, Karen mendorong mereka ke samping. Seseorang menembaki mereka dari bayang-bayang. Karen, kamu benar-benar cepat.
Kamu benar-benar ingin membalas dendam anakmu, ya? Berani sekali. Duncan mengejek dengan tenang, tidak merasa takut sedikit pun. Dia juga pukulan yang bagus. Dia bisa dengan mudah menangani Willa dan Karen pada saat yang bersamaan. Tapi yang paling dia yakini adalah bahwa Karen tidak akan menyakitinya, sungguh. Bagaimanapun, ayahnya adalah saudara perempuannya. Selain itu, yang terburuk menjadi yang terburuk, dia hanya akan melarikan diri jika situasinya sudah di luar kendali. Dia ingin membuat game ini lebih menarik. Bu. Chuck tahu bahwa Karen berada dalam dilema. Bagaimanapun juga, ayah Duncan adalah saudara laki-lakinya. Tidak masalah. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putraku, kata Karin dingin. Chuck tergerak saat merasakan kasih sayang ibu yang kuat untuknya. Duncan mencibir dan terus menembaki mereka tetapi untungnya, Karen menemukan perlindungan sehingga dia tidak bisa menangkapnya sama sekali. Willa, di sisi lain, mencegat Duncan dari sisi lain sehingga dia tidak bisa meninggalkan tempat ini. Segera, itu berubah menjadi jalan buntu. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Duncan. Dia tahu tempat itu luar dalam dan dia tahu di mana harus berlindung. Tembakan terus-menerus memenuhi udara. Chuck cukup bersemangat saat memikirkan bagaimana Duncan akan mati dengan layak. Saat itu, sebuah peluru melesat melewati Duncan, membuatnya marah. Itu hampir merindukannya, dan itu adalah panggilan dekat. Dia mendongak dan menemukan bahwa Willa yang menembaknya. Aku bilang aku akan bermain denganmu. Willa berteriak marah. Kamu berani mengancamku? Ayahku akan membunuhmu. Duncan berteriak dengan dengusan acuh tak acuh. Dia tidak percaya bahwa Willa punya nyali untuk menembaknya. Dia tidak akan berani. Ledakan. Tanpa sedikit pun keraguan, Willa menarik pelatupnya lagi. Sementara itu, Karen bekerja sama. Kedua wanita itu menembak ke arah tempat Duncan bersembunyi, dan suaranya memekakkan telinga. Setelah beberapa saat, tembakan secara bertahap berhenti. Karen, ini menyenangkan. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Namun, aku harus pergi sekarang, sampai waktu berikutnya, kata Duncan sambil tertawa. Villa itu sangat besar dan pasti menghabiskan banyak uang. Tetapi bagi Duncan, itu tidak berharga. Dia bisa menyerah kapan saja. Saat Duncan hendak pergi, dia langsung ditinju. Duncan mencibir. Itu adalah Willa. Duncan merasa bahwa dia bukan tandingannya. Namun, tepat saat dia akan melawan, sebuah pistol diarahkan padanya. Duncan melirik Karen dan tersenyum kecil. Dia kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat ke moncong senjata dan menantang, ayo, lakukan. Chuck tercengang. Bagaimana Duncan bisa begitu yakin bahwa Karen tidak akan menembaknya? Willa ragu-ragu. Mengapa kamu tidak menembak? Oh, jika kamu tidak bermaksud menggunakannya, maka letakkan pistolnya, Duncan berbicara lagi. Pistolnya sekarang diarahkan ke Karen. Karen memelototinya dan melepaskan pistol Duncan dari genggamannya. Pistolnya masih diarahkan ke dahinya. Haha, apakah kamu tidak punya nyali? Kamu benar-benar tidak berguna. Jika kamu berani menyakitiku, ayahku akan membunuhmu. Kamu tahu bahwa kamu tidak mampu menghadapinya. Duncan tertawa di wajahnya. Karen terdiam mendengarnya. Kemudian, dia meletakkan senjatanya. Melihat ini, Duncan mulai tertawa lebih keras. Pengecut. Jika kamu tidak akan menembak, pergilah. Jangan buang waktuku, dia menepis. Tapi tepat sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Karen menyerangnya. Duncan terkekeh mendengarnya dan menyeringai, berkata, baiklah, mari kita lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Tidak ada sedikit pun ekspresi di wajah Karen saat dia berdiri berhadap-hadapan dengan Duncan. Ketegangan di udara mencekik. Seluruh rumah terasa dingin. Chuck tidak mengalihkan pandangannya dari Karen. Willa tidak bergerak, begitu pula Yvette. Duncan mulai berjalan ke arah mereka cukup dikejutkan oleh sosoknya yang mengesankan. Yvette pernah berurusan dengan Duncan sebelumnya. Dia tahu betapa kuatnya dia. Tanpa sadar, dia bergerak untuk meraih tangan Chuck dan memperingatkan, Hubby, dia akan bergerak. Chuck tenggelam dalam pikirannya sendiri tentang pelatihan dan memikirkan cara untuk meningkatkan keterampilannya. Namun, kata-kata Yvette mengejutkannya. Dia menoleh untuk menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang salah? Yvette bertanya dengan lembut. Apakah kamu ingin ibuku menang, atau? Chuck bertanya. Saya harap dia melakukannya, jawab Yvette. Chuck merasa nyaman setelah mendengar jawaban itu. Namun, aku akan membunuhnya setelah itu. Lanjut Yvette. Chuck menghela nafas berat pada saat itu. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Setelah melihat Chuck kesal, Yvette mulai merasakan hal yang sama juga. Bagaimana lagi dia harus menjawab tanpa berbohong? Dia ingin Karen mati dengan tangannya sendiri dan tidak ada orang lain. Yvette telah melonggarkan cengkramannya di tangan Chuck saat pikirannya membuntuti. Melihat ini, Chuck pergi untuk meraih tangannya erat-erat. Kepalanya tertunduk, dia merasa sedih. Sementara itu, Duncan telah memulai pertempuran dengan Karen.
Benar saja, dia memutuskan untuk memulai dengan tendangan yang kejam. Chuck terkejut ketika dia menyaksikan kekuatan yang diberikan Duncan. Jika dia adalah targetnya, dia pasti akan pingsan setelahnya. Aku benar-benar harus berlatih lebih keras, pikir Chuck. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Duncan beraksi. Ini mengilhami keinginan Chuck untuk menjadi kuat. Aku harus menjadi lebih kuat. Dia bersumpah pada dirinya sendiri. Chuck juga melihat bagaimana Karen membela diri. Dia telah melangkah mundur dan melemparkan pukulan. Pengiriman kekuatan menjamin pukulan mematikan. Keduanya sekarang terlibat dalam pertempuran sengit. Chuck sangat terkejut dengan hal ini. Share 1,